Kita ke informasi pertama, pemirsa. Proyek pembangunan Siantar City Mall yang dibangun sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini terlihat mangkrak. Selain pembangunan yang mangkrak, uang panjar yang diberikan oleh pembeli kios sampai saat ini belum dikembalikan sehingga menempuh jalur hukum. Beginilah kondisi bangunan Siantar City Mall yang terletak di Jalan Melanton Siregar, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Proyek Siantar City Mall yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha atau PD PAUS terlihat mangkrak. Bangunan tampak seperti kandang hewan. Tembok bangunan 3 lantai ini berlubang hingga dikelilingi rumput liar setinggi orang dewasa. Padahal anggaran proyek Siantar City Mall terbilang cukup fantastis. Kuat dugaan proyek ini dikorupsi oleh Direktur Utama PD PAUS yang lama, yakni Herowin Sinaga. Pembangunan dilakukan sejak 2016 lalu tak kunjung selesai. Proyek Siantar City Mall merupakan proyek besar yang dikerjakan oleh PD PAUS ketika dipimpin Herowin Sinaga bekerja sama dengan PT Sinergi Abadi Indo Global. Bahkan pada tahun 2017 lalu, Herowin Sinaga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi Siantar City Mall atas penggelapan dana penyertaan modal PD PAUS. Direktur Utama PD PAUS Benhard Huta Barat yang saat ini menjabat mengatakan, saat ini PD PAUS melakukan inventarisasi permasalahan Siantar City Mall. PD PAUS juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Siantar untuk dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PD PAUS. Terkait para pedagang-pedagang yang dulunya, yang apalagi yang dalam jumlah angka yang besar, yang pernah memberikan panjar untuk pengambilan kios ataupun ruko di proyek Siantar City Mall, sedapat mungkin kita nanti akan kooperatif dan kita akan data. Jadi tadi dari awal saya katakan bahwa saya tidak ada serah terima jabatan, jadi banyak data-data yang tidak saya punyai, tidak saya miliki di PD PAUS. Dan nanti dengan data-data yang dimiliki oleh para pedagang-pedagang tadi dengan transaksi besar tersebut, kita persilakan untuk membawa data-datanya, bukti-bukti pembayarannya yang asli, dan nanti kita akan berusaha untuk verifikasi. Jadi kita nanti juga akan kerjasama dengan investor, dalam hal ini PT SAI, untuk memverifikasi data tersebut. Salah satu pembeli kios, Poni Sitanggang, mengatakan dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam hal ini ia akan menempuh jalur hukum. Poni mengajak para penanam modal dalam proyek tersebut meminta pertanggungjawaban PD PAUS dan Pemko Siantar. Dari awal sih kita sama Kepala Per sudah terdahulu ya, Bapak Herowin. Pertama itu kalau nggak salah di tahun 2014 itu, saya lupa bulannya, kita pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Siantar, UKM dikumpulkan di samping Gedung Juang 45, buat produk masing-masing. Setelah itu, beberapa bulan kemudian kita dipanggil untuk mengikuti pameran di Surabaya, kan? Di Surabaya lancar semua. Dan di situ saya langsung menyematkan ulos, saya kasih ulos ke Pak Herowin. Pak Herowin menyematkan ulos ini ke Kepala Provinsi Indonesia. Dan saya dengar mereka berkata masalah pembangunan pasar modern di Siantar. Dan saya dengar semua itu. Jadi kembali dari situ, Pak Herowin kan berencana membangun pasar ini, jadi ditawarkan ke saya. Karena kita sudah kerjasama dan saya lihat bicara mereka, saya dengar sendiri. Pada saat itu saya, oke, saya mau. Kita sudah habis modal, ekonomi lesu, penjualan kurang, karyawan pengangguran. Saya membawa ini ke jalur hukum. Poni berharap pemerintah Kota Pematang Siantar memperhatikan nasib dari pelaku usaha kecil menengah, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV.